Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi warisa ilmahu al ulama wal alimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ummatihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa binafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah ibadah Jumat Masjid Jami' An-Nasr yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa seperti sekarang ini, kalau sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa mengerjakan beberapa pekerjaan kita, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minannas, termasuk kita masih dapat melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini, itu tidak lain dan tidak bukan karena sampai detik ini Allah masih memberikan berbagai nikmat dan kekuatan kepada kita sekalian. Tanpa nikmat dan kekuatan dari Allah mustahil kita bisa seperti sekarang ini. Tanpa kekuatan dari Allah tidak mungkin kita bisa mengerjakan sekecil apapun pekerjaan itu. Jangankan melangkahkan kaki ke masjid ini yang memerlukan puluhan bahkan ratusan langkah. Tanpa kekuatan dari Allah kita tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki walau cuma dari kamar tidur kita, kamar mandi yang cuma beberapa langkah. Jangankan melangkahkan kaki beberapa langkah, tanpa kekuatan dari Allah mustahil kita bisa berdiri tegak seperti yang saya lakukan. Jangankan berdiri tegak, tanpa kekuatan dari Allah tidak mungkin kita bisa menggerakkan satu jari tangan. Jangankan menggerakkan satu jari tangan, mengedipkan mata yang seakan tidak memerlukan tenaga yang besar dan kuat. Tapi kalau di sana tidak ada kekuatan dari Allah, kita tidak pernah bisa melakukannya, walaupun cuma sekedar mengedipkan mata. Jadi kalau kita masih bisa seperti sekarang ini, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa mengerjakan beberapa pekerjaan kita, itu tidak lain dan tidak bukan karena kita masih diberi berbagai nikmat dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya la haula wala quwwata illa billah. Maka ketika Rasulullah memberitakan kita sebagaimana untuk selalu memperbanyak berzikir, membaca kalimat tersebut. Jangan cuma kalimat menjadi penghias bibir belakang. Jangan cuma kalimat ini menjadi pembasah lisan kita. Tapi jadikan kalimat ini benar-benar terpatri, terpaku, tertanam, tertancap dalam jiwa ini. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah sudah tertancap, tertanam, terpaku, terpatri dalam jiwa ini. Sehebat apapun orang, semelimpah apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun ilmu pengetahuannya, secanggih apapun teknologi yang dikuasainya, dia tidak pernah sombong dan menyombongkan diri. Dia akan selalu hidup dalam kerendahan hati. Dia tidak pernah mengaku ijabul mar'i binafsi,
tidak pernah membanggakan bahwa dirinya hebat, dirinya luar biasa, dirinya super dan selainnya. Kenapa? Karena di matanya dan di hatinya yang maha besar, maha hebat adalah Allah. Tanpa kekuatan dari Allah, manusia tidak bedanya seperti kedebongan pisang yang ditaruh di tepian jalan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, satu di antara yang terbesar adalah nikmat hidup. Hidup ini nikmat, hidup ini indah. Walaupun hidup ini seperti roda yang sedang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Artinya antara kebahagiaan dan kesedihan, kesenangan, kesusahan, kemudahan, kesulitan, kesuksesan, kegagalan, menang, kalah, sehat, sakit, datang silih berganti menghampiri siapa saja, tidak peduli. Laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, orang kota, orang desa, tidak ada yang anti susah, tidak ada yang kebal sedih. Semua kita bisa bergembira, bisa bahagia, bisa senang, bisa susah, bisa sakit. Kalau hari ini kita sehat, yakinlah dengan seyakin-yakinnya, suatu saat kita akan sakit, akan tergeletak di tempat kemaringan kita dalam ketidakberdayaan. Kalau hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki dan hadir di masjid ini, yakinlah suatu saat kita tidak pernah sanggup lagi untuk melangkahkan kaki ke masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau hari ini kita berbahagia, yakinlah suatu saat kita akan merasakan kesedihan. Karena hidup ini seperti roda yang sedang berputar. Karena hidup ini seperti roda yang sedang berputar, maka Rasulullah SAW sejak 1400 tahunan yang lalu sudah memberikan advice kepada kita bagaimana cara menghadapi hidup yang seperti roda yang berputar ini. Maka lewat hadisnya yang begitu indah, beliau katakan, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fissiddah. Kenali Allah, dekati Allah, banyak-banyak mengingat Allah, selalu berpihak kepada Allah dalam segala hal. Ya'rifka fissiddah. Kenapa? Karena buahnya dari peristiwa, dari hal itu adalah Allah akan selalu ingat, Allah akan kenal dan dekat kepadamu di waktu kamu dalam keadaan susah. Ketika kita sedang punya kekuasaan, kita ingat kepada Allah. Dalam mengemban amanah, kita berpihak kepada Allah. Kita sediakan rakyat, kita tunaikan amanah ini, sehingga kita masuk ke dalam walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah. Maka ketika jabatan yang sudah mau selesai, dia tidak pernah takut lagi menghadapi selesainya jabatan. Jangan seperti sekarang, banyak pejabat-pejabat yang sudah mendekati masa akhirnya, dia ketakutan. Sehingga ada suara, kalau nanti kita kalah, kita akan penjara. Allahu Akbar. Berarti dia sadar ketika mengemban amanah, dia tidak amanah. Dia khianat karena ketakutan. Kalau sudah tidak punya jabatan, dia akan masuk penjara. Tapi kalau terus, dia tidak akan pernah masuk penjara. Nah seperti itu, maka ketika rezeki sedang melimpah, karir sedang meningkat, usaha sedang maju, bisnis sedang lancar, kesehatan sedang prima, keluarga sedang harmonis, banyak mengingat Allah, dekati Allah, panggil Allah, sanjung Allah, agungkan Allah di ketika dalam kesunyian malam, jam 3, jam setengah 3, setengah 4, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Buahnya nanti ketika kita sudah dikafankan orang, sudah masuk ke dalam kuburan. Kalau sudah masuk ke kuburan, orang yang ada peduli dengan kita. Orang boleh lari dari kita, keluarga boleh tidak pernah lagi ingat pada kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kuburan seorang diri. Subhanallah. Maka apa yang Nabi sampaikan, laksanakan. Kenali Allah, dekati Allah ketika hati sedang lapang. Nanti Allah akan ingat padamu ketika kamu dalam keadaan susah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, walaupun hidup ini seperti roda yang sedang berputar,
Tetap saja hidup ini nikmat, hidup ini indah. Buktinya, saya yakin dari sekian banyak jamaah yang hadir, tidak ada yang bosan hidup. Dari sekian banyak jamaah yang hadir, tidak ada yang berkeinginan untuk mati. Kenapa? Karena mati, karena hidup itu indah, hidup itu nikmat. Seorang yang sudah tua, 80-90 tahun, sudah sepuh, sakit-sakitan, masih ingin hidup. Banyak rumah sakit, orang 80 tahun, 70 tahun ke atas dengan penyakitnya dia masih semangat untuk berobat. Karena ingin hidup, ingin sehat. Yang susah saja ingin hidup, apalagi yang senang. Tetapi senikmat apapun hidup ini, seindah apapun hidup ini, hidup cuma puluhan tahun, bukan ratusan tahun, apalagi ribuan tahun. Suatu saat kita akan akhiri hidup ini. Kapan? Ketika ajal sudah tiba. Karena sebelum kita lahir dulu, sebelum kita diberikan nama oleh kedua orang tua kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Wa kataba sa'adatahu wa sakawatahu wa rizqahu wa ajalahu wa huwa fi qararin makin. Kita belum diberi nama oleh orang tua kita. Orang tua kita belum melihat wujud kita. Tetapi Allah sudah tentukan sebelum lahir berapa tahun, berapa puluh tahun dia akan hidup di dunia ini. Dan kita sedang menuju ke sana, sedang menanti. Maka ketika ajal tiba, kematian pun datang. Maka kalau sudah kematian datang, jantung tidak lagi berdetak, darah tidak lagi mengalir tubuh ini, nadi tidak lagi berdenyut. Kita sudah terbujur kaku dalam ketidakberdayaan, dan itu pasti akan kita alami. Kapan? Kalau ajal sudah tiba. Kapan ajal tiba? Bisa hari ini nanti, bisa malam nanti, bisa besok, bisa lusa, pekan depan, tahun depan, bulan, dan seterusnya. Tapi yakinlah suatu saat. Maka kalau itu sudah tiba, kita tidak lama lagi. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, nadi tidak lagi berdenyut, darah tidak lagi mengalir tubuh ini, maka tidak lama lagi kita akan dimandikan orang, dikafankan, disolatkan, dan akhirnya suka tidak suka dimasukkan dalam sebuah lubang yang tidak lebih dari 1 kali 2 meter, dan tidak ada apa-apanya di sana. Masya Allah. Di rumah kita, sekecil apapun rumah kita, maaf, walaupun rumah kontrakan, masih ada kasur di sana, masih ada spring bed di sana, masih ada kulkas di sana, masih ada perlengkapan dapur di sana, masih ada lemari di sana, masih banyak pakaian. Tapi dikubur, jangankan spring bed, jangankan kasur, tikar pun tidak ada. Kain kafan yang kita bawa tidak berjahit dan tidak bersaku. Artinya kita tidak pernah bawa apa-apa. HP yang ada di tangan kita yang selalu setia 24 jam menemani kita. Dan kalau sudah masuk kubur juga tidak mau menemani kita lagi, karena memang kain kafan kita tidak bersaku. Maka hari kita mengingat suatu saat itu pasti akan terjadi. Maka sampai detik ini alhamdulillah rabbil alamin, kita belum dikafankan, belum diantarkan ke kubur kita masing-masing. Maka persiapkan kematian, manfaatkan hidup yang entah tinggal berapa lama lagi Allah berikan pada kita untuk berusaha mencari keridhaan Allah. Kata Nabi, ayyarda rabbahu qabla ayyulaqih. Berusahalah untuk berbuat setiap menit, setiap detik, setiap hembusan napas, setiap langkah kita, setiap apa yang kita kerjakan, berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan ibadah Jumat hari ini hanya ridha Allah kita harapkan dalam mencari nafkah. Setelah fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kita tunaikan salat, Allah perintahkan kita bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah, dan jangan lupa selalu ingat pada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Artinya dalam mencari kehidupan, mencari ma'isyah, mencari nafkah, depankan apa yang Allah gariskan kepada kita, halal dan thayyibah, yang halal dan yang baik. Karena ini perintah Allah kepada seluruh manusia.
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini aturan Al-Quran. 100.000, 200.000, 10.000, 20.000, asal itu halal dan thayyibah, itu ada ridho Allah, cari itu, dapati itu. Tapi biar miliaran rupiah di depan kita, tapi untuk mendapatkannya akan ada murka dari Allah. Jauhkan dan tinggalkan. Subhanallah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ingatkan kepada kita umatnya, sayati zaman la yubalul mar'u aina akhadha malahu amminal halali amminal haram. Akan datang satu zaman nanti di mana pada zaman itu seseorang tidak lagi mempedulikan aina akhadha malahu, dari mana dia peroleh hartanya, amminal halal amminal haram, dari yang halalkah atau dari yang haramkah, dia tidak peduli lagi, yang penting ada kesempatan. Masya Allah, ini yang sedang terjadi di negeri kita. Bagaimana 349 triliun aliran dana, gak tahu ada ujungnya. Padahal kita menyaksikan bulan Ramadan, anggota DPR komisi sekian dengan menteri sampai tidak terawih karena mengusut 349 triliun. Begitu semangat, rakyat mendukung. Tapi baru lebaran sampai saat ini adem ayem, tidak ada kabar beritanya. 8,3 triliun uang BTS entah kemana rimbanya, tidak ada juga, dicari-cari. Subhanallah, banyak orang bilang waduh untung banget itu. Seperti ada buronan siapa, Masiku ya, Masiku itu Harun Masiku, sampai sekarang datang, wah untung mereka sudah makan uang rakyat, sudah makan uang korupsi, tapi dia selamat. Jangan pernah bilang untung, kita harus kasihan pada dia karena dia selamat. Orang bisa selamat di dunia, tapi nanti dikubur. Allah tidak pernah tidur, malaikat tidak pernah lupa pada jejak rekamnya. Maka mari kita sebagai umat Islam, dari yang kecil sampai yang besar, ketika kita mencari nafkah, kedepankan halalan thayyibah. Bawa apa yang kita bawa untuk istri kita, untuk anak-anak kita yang halalan thayyibah. Kenapa? Nabi ingatkan lagi, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka tempat kembalinya. Kalau kita bawa, yang kita kasih makan nasinya nasi halal, tapi hasilnya hasil yang tidak halal. Kita telah mengasihi istri kita bahan baku neraka. Anak-anak kita besarkan. Air yang kita pakai mandi, wudhu, air yang dibayar dengan barang yang haram. Listrik yang menyalahi rumah kita untuk membaca Quran kita dari hasil yang diharamkan. Bagaimana kita sholat bisa diterima oleh Allah? Baju kita haram, sajadah kita haram, yang kita makan haram. Hati-hati, maka jangan ada satu butir nasi pun, jangan ada seteguk air pun yang masuk ke dalam tubuh ini dari yang haram. Maka ketika kita bermaisha, kita mencari nafkah, kedepankan ridho Allah. Ayyardo rabbahu qabla ayyulaqiyah. Kita mencari ridho Allah setiap langkah, ke masjid ridho Allah, kita olahraga ridho Allah, dan semuanya. Termasuk ketika nanti yang muda-muda berumah tangga untuk mencari ridho Allah, untuk menjauhi perzinahan, menjauhi maksiat, menikah. Insya Allah hidup diberkahi oleh Allah, di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan hidup yang entah tinggal berapa lama lagi untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi berpesan, wa ammaru qabrahu qabla ayyadkhulah. Makmurkan kuburmu sebelum kamu masuk ke dalamnya. Suatu saat kita akan masuk ke dalam kubur kita. Tapi jangan pernah takut dengan keadaan kubur kita. Karena kalau kita siap dengan kubur kita, persiapan kematian, maka kubur kita akan terang benderang. Kubur kita akan
penuh dengan keistimewaan, dengan kemewahan, karena kita persiapkan dengan amilus salihah. Karena Nabi mengingatkan ketika jenazah sudah berada di kuburan, belum lagi tali pocongnya dilepas, jenazah mendengar tiga teriakan, ya ibna Adam, ma hamalta minal ghina li hadzal fakri. Hai anak manusia, kekayaan apa yang kamu bawa ke tempat yang miskin ini? Ya ibna Adam, hai anak manusia, ma hamalta minan nuri lidzulmah. Cahaya alat penerangan apa yang kamu bawa ke tempat yang gelap gulita ini? Hai anak manusia, alat keramaian apa yang kamu bawa ke tempat yang sepi dan sunyi ini? Tiga teriakan itu akan didengar oleh setiap orang yang baru dimasukkan ke dalam kuburnya, dan nanti kita pun akan mendengar. Maka ini isyarat dari Nabi, persiapkan kekayaan, persiapkan alat penerangan, persiapkan alat keramaian untuk menemani kita di kubur, dan semua itu tidak lain adalah amal soleh. Terakhir Nabi berpesan, wa badiru bil amalis solihati qabla an tasghir. Segera perbanyak amal soleh, banyak amal soleh, pekerjaan amal sebanyak mungkin sebelum suatu saat kesempatan untuk beramal soleh tidak pernah Allah berikan lagi pada kamu selama-lamanya. Kalau sudah dikafankan, sekecil apapun amal soleh, tidak pernah lagi Allah berikan pada kita. Sekarang kita bisa bersedekah ratusan ribu, jutaan rupiah, tapi satu saat 1.000 rupiah kita tidak pernah mampu lagi bersedekah. Sekarang kita bisa baca Quran satu hari 1, 2, 3 juz, tapi suatu saat kita tidak akan pernah mampu walaupun cuma 1 huruf. Hari ini kita bisa membaca zikir subhanallah walhamdulillah, tapi suatu saat nanti jangankan zikir, mengucapkan saja tidak bisa. Maka mumpung masih diberi kesempatan, manfaatkan kesempatan hidup ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat pada kita sekalian, memberikan panjang umur pada kita semua, dan memberikan, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita mampu memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah dan memakmurkan kubur kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi afdalil adyan wa bayyana lana tariqataha wa huwa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munazzalu ilail Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi walil fadli wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri kekuatan dan kemampuan pada kami agar kami mampu selalu mengingat padamu ya Allah, baik di waktu kami susah maupun di waktu kami senang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kekuatan dan kemampuan pada kami agar kami mampu mensyukuri nikmat dan karunia yang Kau berikan pada kami ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan dan kemampuan pada kami agar kami mampu memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk beribadah kepada-Mu dengan ibadah yang sebaik-baiknya ya Allah, untuk mengedepankan dan mencari keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra
wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.